Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak Uswatun Hasanah, dan mbaknya bertanya seperti ini ya. Mbak, saya juga ingin ke Singapura. Kemarin interview sama PT Singapura sekalian bersama majikan. Tapi sampai saat ini belum ada kabar lagi. Majikan mau ambil saya apa tidak? Mau tanya, emang proses setelah interview dengan majikan lama ya Mbak? Apa mungkin saya tidak di ACC majikan? Dan tipsnya gimana majikan bisa suka pada kita waktu interview, karena belum ada hasil setelah interview kemarin. Jadi di sini buat Mbak Uswatun Hasanah ya, dan juga buat teman-teman yang lainnya juga. Kenapa toh setelah di interview loh menunggu lama banget? Kenapa majikan juga nggak ACC, nggak ada kabar dari kantor ya? Kalian juga nggak dipanggil oleh Miss yang ada di kantor. Nah, sudah pasti kalian akan bertanya-tanya kan, sebenarnya ini aku di ACC apa enggak sih? Ya, jadi di sini penjelasannya, setelah kalian diinterview oleh majikan, itu belum tentu akan di ACC, belum tentu akan dikonfirmasi oleh majikan. Karena apa? Di sini banyak sekali saingan dari kalian teman-teman ya, dan majikan berhak memilih siapa yang akan dipilih menjadi helpernya, kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan hari ini kalian dipanggil ke kantor oleh Miss ya, ada interview, oke? Tapi ini bukanlah job, cuman interview semata ya. Lain ceritanya kalau misalkan job kamu turun. Nah, kalau job turun itu sudah nggak bisa diganggu gugat, berarti itu udah job dan tinggal interview dengan majikan dan tinggal kalian mengurus prosedur-prosedur berikutnya ya. Tapi kalau misalkan langsung interview itu belum bisa dipastikan kalian akan di ACC oleh majikan. Jadi di sini misalkan ya Mbak Siti hari ini diinterview oleh majikan. Terus Mbak Siti menunggu dalam waktu 3-4 hari. Kenapa kok masih adem, masih tenang-tenang aja, nggak ada kabar apapun? Apa mungkin majikan yang ini tadi nggak meng-ACC saya? Apa mungkin majikan nggak jadi mengambil saya? Ya bisa jadi seperti itu ya, karena apa? Yang namanya majikan berhak memilih siapa yang akan menjadi helpernya. Oke, dan di sini saya juga berbagi tips ya, gimana sih caranya di saat interview agar majikan suka pada kita ya, seperti itu. Jadi di sini misalkan ya saat interview itu teman-teman ya, yang pertama, yang paling utama ya, kalian itu harus berpenampilan yang sopan ya, bukan hanya penampilan aja, cara ngomong juga harus yang sopan ya. Usahakan jangan nervous, jangan kaku, jangan sampai kalian itu mikirnya yang kemana-mana, nanti akhirnya ngeblank semuanya. Di saat diajak ngomong dengan majikan, aduh nggak nyambung. Karena apa? Sudah nervous duluan ya. Terus akhirnya ujung-ujungnya apa teman-teman? Diajak ngomong nggak nyambung. Nah dari situ majikan sudah pasti akan berpikiran bahwasanya aduh ini gimana, diajak ngomong aja nggak nyambung, susah banget. Terus akhirnya majikan kan memutuskan untuk tidak jadi mengambil mbaknya ini. Oke, jadi di saat interview yang pertama kali itu adalah kalian harus sopan santun ya, punya rasa sopan santun dan fokus di saat diajak ngomong dengan majikan. Harus fokus mbak ya, jangan sampai mikirnya kemana-mana kayak gitu, jangan. Di saat diajak ngomong oleh calon majikan harus fokus. Oke, yang kedua, di sini kalian harus punya yang namanya pengalaman kerja. Meskipun buat teman-teman semuanya belum pernah kerja ke luar negeri, tapi mungkin kalian pernah bekerja di Surabaya, di Jakarta, atau mungkin di mana aja. Yang penting kalian punya pengalaman kerja. Ya, saya kasih contoh, seperti halnya kalian pernah menjaga anak, kalian pernah menjaga orang tua jompo, kalian pernah yang namanya bekerja menjadi ART di Indonesia, dan itu semua disebut pengalaman kerja mbak ya. Kalian harus menjelaskan secara detail apa aja pekerjaan yang kalian kerjakan selama bekerja di situ.
Oke, dan yang ketiga di sini di saat kalian diajak ngomong dengan majikan ya usahakan bahasa Inggris kalian itu setidaknya sudah ngerti, setidaknya sudah paham kalau diajak ngomong oleh majikan, udah nyambung kayak gitu loh Mbak ya. Misalkan hari ini ada interview ya, terus yang diajak interview ini ya benar-benar bahasa Inggrisnya belum bisa, belum ngerti kayak gitu ya. Terus akhirnya apa ya, gagal. Bisa menjadikan kegagalan karena apa? Di saat ada interview diajak ngomong oleh majikan ternyata nggak nyambung, ternyata nggak paham apa yang diajukan pertanyaan oleh sang majikan. Itu bisa membuat kegagalan di saat interview. Jadi di sini ya betapa pentingnya buat teman-teman semuanya yang saat ini numpang proses di PT itu benar-benar saya sarankan kalian harus fokus dalam belajar bahasa Inggris. Karena apa? Di Singapura ya bahasa yang paling utama adalah bahasa Inggris dimanapun ya. Misalkan kalian pergi ke pasar, kalian harus bisa bahasa Inggris teman-teman. Kalau kalian disuruh antar anak sekolah, kalian harus bisa ngomong bahasa Inggris teman-teman. Kalau nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nanti kalian bakalan kerepotan sendiri ya. Karena di mana-mana itu bahasa Inggris adalah bahasa yang paling utama. Meskipun ya di sini majikan kalian orang Melayu ya, tapi di sini usahakan kalian harus bisa ngomong bahasa Inggris. Dan gimana Mbak caranya agar saya itu bisa lancar ngomong bahasa Inggris? Kalian coba bercermin sendiri ya, ngomong di depan kaca setiap hari ya. Mbak, nanti saya dikirain orang gila, nggak apa-apa. Yang penting kalian di sini niatnya kepengen fasih belajar ngomong bahasa Inggris. Saya dulu juga seperti itu teman-teman. Ngomong di depan kaca, ngomong sendiri, ngomong pakai bahasa Inggris ya. Akhirnya apa? Bisa. Karena apa? Semua itu dari kebiasaan. Ya, kalau kita nggak mau belajar, kita nggak bakalan bisa teman-teman. Mau sampai kapanpun juga nggak bakalan bisa. Oke, jadi di sini yang penting kalian yang paling utama di sini yang paling utama kalian harus mau belajar ya. Kalau kalian sudah mau belajar dan kalian benar-benar ingin menguasai bahasa Inggris, saya yakin kalian bisa. Karena apa? Bahasa Inggris ini benar-benar susah banget, benar-benar sulit banget buat orang yang belum pernah ya mengenal yang namanya bahasa Inggris. Apalagi maaf ya, kalau yang udah lama lulusannya dan saat ini baru mendaftarkan diri ke PT ya, di saat kalian belajar bahasa Inggris pasti benar-benar kesusahan banget, kerepotan banget. Ya Allah, ternyata antara tulisan ya, tulisan bahasa Inggris dengan cara membacanya itu sudah berbeda. Nggak sama teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa yang namanya mungkin ngasih oret-oretan di sampingnya ya. Kalau misalkan ya angka 1 tulisannya kan one, tapi dibacanya one. Nah, itu kalian tulis di sampingnya biar kalian cepet masuk ke dalam pikiran kalian ya, masuk ke dalam hati kalian juga. Kalau misalkan tentang warna-warna kayak gitu kan udah pasti berbeda ya teman-teman, antara tulisan dengan cara membacanya itu sudah berbeda. Nah, itu kalian tambahkan coret-coretan di belakangnya agar kalian itu bisa benar-benar, oh ternyata bahasa Inggris seperti ini ya. Saya kasih contoh, misalkan suatu saat nanti kalian sudah datang di rumah majikan dan di situ aduh, keluarganya keluarga besar banget teman-teman ya. Ada mem, ada ser, ada anak-anaknya, ada akung, ada ama ya. Kalau akung ama ya kemungkinan besar bisa ngomong bahasa Melayu. Tapi ada juga yang nggak bisa ngomong bahasa Melayu sama sekali dan harus menggunakan bahasa Mandarin atau mungkin bahasa yang lainnya kayak gitu ya. Jadi di sini kalian benar-benar harus bisa yang namanya mungkin suatu saat nanti kalian benar-benar di sini harus adaptasi itu banyak banget teman-teman ya. Dari segi bahasa juga, dari segi pekerjaannya juga, dari segi mengenal keluarga majikan juga ya. Buat yang nanti majikannya keluarga besar. Tapi di sini jangan berkecil hati, kalian jangan takut ya. Karena apa? Orang yang takut ya itu nggak bakalan maju teman-teman. Yang penting kalian semangat dulu ya. Yang penting di sini kalian harus ingat dengan tujuan kalian, karena kalian di sini kan sudah masuk, sudah melangkah ke PT, dan kalian nantinya setelah sampai di Singapura kalian bakalan mengerjakan semua tugas yang ada di rumah majikan dengan sendiri ya, kecuali kalau majikan mau membantu, paling juga sedikit aja teman-teman, nggak semuanya
Ya, semua pekerjaan yang ada di rumah majikan akan kita kerjakan dengan sendiri. Entah itu tentang masak, ya, bersih-bersih rumah, belanja, atau mungkin nyuci mobil dan lain sebagainya. Ya, bagi nanti yang tinggalnya di rumah banglo, pasti ada mobil teman-teman, ya. Nggak banglo aja, yang tinggal di rumah kondo pun juga ada mobilnya. Oke, tapi di sini kalian nggak usah takut dengan namanya yang bayang-bayang itu ya. Karena apa? Orang yang takut duluan itu nggak bakalan maju. Orang yang takut duluan itu nggak bakalan sukses ya. Yang penting dijalanin aja dengan rasa ikhlas, dengan senang hati. Jangan dijadikan sebuah beban ya. Karena apa? Sebuah pekerjaan ya itu kalau dijalanin dengan rasa ikhlas, dengan rasa senang, dengan kita bekerja dengan happy kayak gitu ya, insya Allah nanti pekerjaan itu pasti ya pelan-pelan akan menjadi sebuah kebiasaan untuk diri kita, dan kita di situ akan merasa nyaman, merasa betah ya. Tapi kalau di sini misalkan kalian yang nantinya sudah sampai di rumah majikan, terus ya kalian membandingkan, duh nasibku seperti ini, banyak sekali pekerjaannya, terus keluarganya besar, duh sampai kerjaan aja sampai keteteran kayak gitu. Kalian bandingkan dengan nasib teman yang lain, itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya ya. Yang ada ujung-ujungnya nanti kalian sendiri rugi. Karena apa? Membedakan ataupun membandingkan nasib diri kita sendiri dengan nasib teman yang lain itu berujung akan minta pindah majikan, akan balik lagi ke agent. Dan setelah kalian pulang ke agent, kalian bakalan rugi teman-teman. Karena apa? Setelah pulang ke agent harus menunggu lagi untuk mendapatkan majikan yang baru, harus interview lagi. Dan di situ sudah pasti akan dikenakan tambahan potongan gaji lagi. Berapa lama Mbak? Ya, berapa banyak? Berapa bulan? Nanti saya akan dikenakan potongan gaji kalau saya minta pindah majikan. Tergantung berapa lama kalian numpang proses di agent tersebut. Kalau misalkan kurang dari 1 bulan, ya mungkin kalian dikenakan potongan gaji cuman 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan, potongan gajinya bisa 2 bulan, kayak gitu. Tergantung dari agentnya ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang nantinya sudah sampai di rumah majikan ya, cintailah pekerjaanmu itu ya. Kalian benar-benar di sini harus yang namanya bekerja dengan penuh keikhlasan. Harus semangat, harus ingat dengan keluarga yang kalian tinggalkan, keluarga yang ada di Indonesia, bahwasanya sudah pasti yang sudah berumah tangga, punya anak ya, terus punya suami, punya orang tua ya kayak gitu, sudah pasti ya dari keluarga kalian itu mengharapkan ya semoga aja anakku yang ada di Singapura menjadi orang yang sukses, semoga potongannya cepat selesai, bisa kirim ke Indonesia. Itu sudah pasti teman-teman. Yang diharapkan dari keluarga kalian adalah kiriman ya. Tapi di sini saya berpesan buat teman-teman semuanya, nanti misalkan kalian sudah finish potongan ya, bagi yang belum punya rekening pribadi, ayo buka rekening pribadi Mbak ya. Jangan sampai kalian nantinya setelah sampai di Singapura lupa nggak punya rekening pribadi, rugi. Karena apa? Di sini kita semua yang berjuang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua ya, kita berjuang sendirian dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dan keluarga kita nggak tahu ya keluh kesah kita setiap hari di rumah majikan itu seperti apa. Mereka semua nggak tahu teman-teman ya, yang tahu itu hanyalah kiriman. Oke, jadi di sini saya ngasih bocoran ya, kalau bisa nanti setelah kalian ya mendapatkan gaji penuh, kalian harus ngirim ke Indonesia, itu sudah pasti ya. Tapi secukupnya saja Mbak ya, nggak usah semua dikirim. Oke, so kalian bisa nabung, terus kalian juga bisa ngantongin sedikit untuk jatah kalian sendiri ya. Jangan gaji kalian 1 bulan dikirim semua tanpa menyisakan apapun ya. Kita bekerja, kita juga harus bisa membahagiakan diri kita sendiri. Jangan sampai lupa pada diri kita sendiri ya. Karena apa? Kita bekerja dengan majikan belum tentu loh ya, yang namanya kebutuhan kita itu akan dicukupi oleh majikan semua ya. Belum tentu. Semua itu tergantung pada nasib juga ya. Kalau misalkan nasib kita itu benar-benar beruntung, kita bernasib baik ya, ya pasti majikan akan belikan semua kebutuhan kita. Tapi kalau nasib kita apes ya, kita harus beli sendiri teman-teman ya. Mulai dari apa? Kebutuhan sendiri itu ya, dari sabun, sampo, sotek, terus kopi,
jajanan itu harus beli sendiri, pakai uang sendiri. Ada juga tuh teman-teman ya, teman saya ya, sayur itu beli sendiri, beras beli sendiri. Karena apa? Merasa nggak cukup. Dari majikan itu ngasihnya cuman sedikit. Dan di situ kita itu bekerja itu benar-benar diperas tenaga kita ya. Tenaga itu ya, kalau kita mau bekerja, kita bisa menghasilkan tenaga kan dari makanan. Kalau makanan yang kita makan aja kurang, bagaimana kita bisa bekerja? Ya, kalau bisa ya seperti itu tadi teman-teman. Sebagian dikirimkan ke Indonesia itu yang secukupnya aja ya. Terus jangan lupa menabung. Karena apa? Nggak selamanya kita bekerja di Singapura ya. Kalau habis kontrak kita juga harus pulang ke Indonesia. Kecuali kalau kalian mungkin ingin nambah kontrak lagi. Itu lain ceritanya ya teman-teman. Tapi yang paling penting di sini ingat dengan pesan saya ya, jangan lupa menabung untuk diri kalian sendiri. Lebih aman, saya yakin aman daripada uang yang kalian cari ya. Kita itu bekerja di Singapura tuh benar-benar susah banget teman-teman ya. Apalagi Singapura ini negara yang ya Allah bisa dibilang keras banget. Karena apa? Setiap saat kita dituntut untuk selalu bekerja ya. Misalkan kita duduk sebentar, di mana-mana itu ada CCTV ya, di mana-mana ada CCTV. Meskipun suatu saat nanti ya di rumah majikan kalian nggak ada CCTV ya, tapi di situ pasti ada orangnya teman-teman. Ya mungkin ada mem, ada ser, mungkin ada akung, ada ama ya yang akan mengawasi kita. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya jangan sampai teledor tentang keuangan kalian ya. Ingat bahwasanya kita ya yang bekerja di luar negeri ini benar-benar punya impian yang begitu besar ya. Kepingin ngumpulin uang, kalau sudah kumpul, kepingin segera pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa hasil. Benar apa enggak? Ya, ingat teman-teman, setelah nanti kalian gajian, jangan sampai kalian nanti teledor dengan uang kalian. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian belum punya rekening ya, saya sarankan untuk buka rekening dan kalian bisa datang ke City Plaza ya, nama banknya Bank BNI yang ada di City Plaza di lantai 1 dengan syarat kalian cukup bawa work permit, paspor dan juga uang ya. Untuk buka rekening hanya dibuka setiap hari Minggu saja dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Oke. Jadi di sini misalkan kalian semua yang mungkin off day-nya hanya sebulan sekali, kalian bulan ini buka rekening dan bulan depannya kalian bisa ganti nomor PIN-nya. Oke. Dan untuk mengganti nomor PIN, kalian bisa datang ke Raffles Place teman-teman ya. Untuk kalian datang ke Raffles Place sana, kalian kan nggak tahu ya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya karena saya sudah membuatkan video tentang lokasi ATM Bank BNI terbaru di Singapura ya, yaitu di Raffles Place ya. Kalian di sini benar-benar harus yang namanya mulai saat ini berhati-hati dalam memanage keuangan kalian sendiri. Karena apa teman-teman, ingatlah di Indonesia itu cari uang susah banget ya. Cari gaji yang standar dengan gaji yang ada di Singapura saat ini nggak ada teman-teman, nggak ada. Oke, jadi jangan sampai kalian membuang waktu kalian, jangan sampai kalian membuang sia-sia umur kalian ya. Nanti jangan sampai setelah gajian terus kalian berfoya-foya, lupa nggak nabung, ujung-ujungnya nanti kalian harus nambah kontrak lagi. Kalau bisa nanti kalau kalian sudah punya tabungan, kalian bisa investasi teman-teman. Kalian juga bisa yang namanya suatu saat bisa, yang belum punya rumah bisa bikin rumah. Siapa tahu yang belum punya rumah kalian bisa beli rumah ya, kayak gitu. Karena apa? Kita selamanya nggak akan berada di perantauan ya. Yang namanya orang tuh teman-teman pasti ada rasa capeknya juga ya. Umur semakin bertambah, tenaga juga akan berkurang. Untuk itu kalian harus memikirkan nasib kalian sendiri mulai sejak dini. Oke teman-teman, jadi di sini misalkan ya buat teman-teman semuanya kalau ingin bertanya entah tentang soal apapun itu, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Nggak lupa juga di sini saya selalu mendoakan buat teman-teman semuanya yang saat ini masih numpang proses di PT dan juga yang masih ngurus dokumen ya, saya doakan semoga semuanya lancar, semoga kalian semua
semua segera terbang ke Singapura, mendapatkan majikan yang baik, bisa finish kontrak ya 2 tahun. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan ya Mbak ya. Dan yang sudah ada di Singapura, saya doakan semoga semuanya sukses, bisa cepat pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga tercinta dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.